Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lihat dulu, tanggal 2 Februari 2022. Tadi uh, sebelum makan saya seperti dikasih ilham, wahyu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti itulah maksudnya. Tapi menurut saya sih, setiap manusia tidak pernah berhenti diberi wahyu oleh Allah. Setiap saatnya. Seperti misalnya apa yang baru saja Allah ilhamkan kepada diri kita. Saya misalkan, saya teramat gembira dengan ilham Allah ini, yang mana dari semua pertanyaan yang lama belum terjawab akhirnya dapat saya lihat dengan terang. Kita meyakini yang umat Islam seperti saya Muslim meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kaya. Allah tidak pernah menunda hal-hal dari apa yang kita minta. Ketika berdoa, Allah pasti kabulkan saat itu juga. Tapi orang-orang selalu bertanya, seperti juga saya kemarin, kenapa kalau kita berdoa tidak langsung ada, tidak langsung terkabul? Akhirnya tadi terjawab sudah. Mengapa demikian? Akhirnya kita bisa mengukur diri kita dengan Allah, seberapa jauh jaraknya. Bagaimana caranya? Gampang sekali ternyata. Kita cukup berdoa. Ya. Kita berdoa, misal, ya Allah, berilah hamba ini. Saat ini juga Allah kabulkan. Tapi kemana? Tidak ada. Nah, pertanyaannya adalah jarak kita kepada Allah sangat jauh. Akhirnya apa? Kita mungkin berdoa hari ini, nanti beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun baru terkabul. Kenapa demikian? Itulah jarak kita dari Allah. Kita menjauh dari Allah. Makanya siapa yang ingin doanya dapat dia lihat sekarang juga, dekatkan diri kepada Allah. Semakin dekat, semakin cepat barang yang kita minta, sesuatu yang kita harapkan dari Allah datang ke tangan kita. Demikian. Jadi kita dapat menafsir, menakar ya, atau mengetahui. Bahkan ini membuat sangat sedih bila kita berdoa kemudian hanya bisa terkabul setelah beberapa tahun atau beberapa bulan. Sejauh itulah kita jauhnya dari Allah. Ini cukup sedih sekali. Tapi di beberapa hal juga kadang kita berdoa sehari atau saat itu juga, atau beberapa jam kemudian terkabul. Mengapa demikian? Nah, itulah dimana orang kadang menggunakan semacam rayuan atau beberapa ayat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dengan sangat cepat. Bahkan hal yang paling dipatenkan, istilahnya seperti itu barangkali, yaitu
doa orang tua. Ya, doa orang tua. Doa orang tua tidak pernah bisa ditahan oleh siapapun jika dia berdoa kepada anaknya, untuk anaknya. Itu langsung kepada Allah, karena ridho orang tua, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Makanya ada satu teman saya, kenalan saya, bahkan saya sudah sangat tidak enak karena saya sudah beristri, kemudian teman saya adalah seorang cewek. Dia menceritakan masalah hidupnya yang seakan-akan bumi hampir menelannya. Jadi saya ceritakan saja, kita kembali ke asal kita kembali ke orang tua kita. Berhubung karena teman saya juga ini punya problem dengan orang tua, saya bilang usahakan, kalau tidak bisa paksa. Kita harus dekat kepada orang tua kita. Kalau misalkan hal yang pertama, kita mungkin datang ke orang tua kita, tapi hal yang tidak kita inginkan adalah yang terjadi, kita harus ulangi sampai sesuatu yang baik, yang menyenangkan itu yang terjadi. Semua harus kembali kepada orang tua, karena satu-satunya jalan kita untuk dekat kepada Allah, yang paling besar jalannya, paling longgar, paling luas, lowong, adalah orang tua kita sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.